Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan persatuan nasional menjelang pembebasan sandera dari jalur Gaza, namun ia menegaskan bahwa kampanye militer Israel belum selesai. Dalam pernyataannya pada Minggu malam, Netanyahu menyebut pembebasan sandera sebagai peristiwa bersejarah yang tak terbayang sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa hari pembebasan ini adalah malam yang penuh emosi, perpaduan antara kebahagiaan dan air mata bagi seluruh rakyat Israel. Netanyahu menegaskan, meski Israel telah mencapai kemenangan yang membuat dunia terguncang, kampanye militer belum berakhir. Ia mengingatkan masih ada ancaman keamanan yang serius di depan mata karena beberapa pihak di Tenggarai berusaha membangun kekuatan untuk menyerang kembali Israel. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut bahwa pemerintah sedang bekerja untuk menghadapi setiap ancaman yang muncul dan menegaskan bahwa Israel akan terus bertindak untuk mempertahankan kedaulatannya. Netanyahu juga menjelaskan bahwa setiap kemenangan yang diraih tidak hanya menghasilkan keamanan, tetapi juga membuka peluang baru untuk pembangunan dan rekonsiliasi nasional. Netanyahu menekankan pentingnya persatuan dengan menyatakan saat rakyat bekerja sama, Israel dapat menjadi lebih kuat dan mampu mengatasi semua tantangan. Dalam mengingat kembali janjinya kepada keluarga para sandera, Netanyahu menyampaikan terima kasih kepada pasukan pertahanan Israel dan keluarga korban yang gugur. Ia menegaskan bahwa pembebasan ini adalah awal dari jalan baru bagi Israel, yakni jalan pembangunan, penyembuhan, dan persatuan nasional. Senada dengan pernyataan Perdana Menteri, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir dalam sebuah pernyataan video menyebut bahwa tekanan militer yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir telah menghasilkan kemenangan strategis. Zamir menjelaskan, tekanan militer ditambah dengan upaya diplomatik yang telah berhasil memenuhi tujuan utama Israel, yaitu mencegah kembali munculnya ancaman dari Gaza. Menurutnya, dengan pembebasan para sandera, Israel telah memenuhi salah satu tujuan penting yang diperjuangkan sebagai bagian dari kepentingan nasional dan moral bangsa. Zamir menegaskan bahwa keselamatan pasukan di medan perang dan keselamatan para sandera selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap operasi. Ia mengungkapkan pasukan bertindak dengan presisi dan profesionalisme untuk menghindari resiko yang dapat membahayakan para sandera maupun prajurit di lapangan. Dalam penjelasannya, Zamir juga menegaskan bahwa Israel saat ini masih berada dalam perang multifront dan setiap operasi yang dilakukan akan membentuk ulang strategi keamanan Israel di Timur Tengah selama tahun-tahun mendatang. Ia menyampaikan tantangan masih akan terus datang, namun pasukan Israel akan tetap waspada demi keselamatan dan kelangsungan hidup negara. Menurut laporan pemerintah, sebanyak 48 sandera dilaporkan masih ditahan di Gaza, 20 diantaranya diperkirakan masih hidup. Mereka dijadwalkan akan dibebaskan pada Senin pagi dengan imbalan pembebasan 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup serta 1.700 warga Gaza lainnya yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023. Namun pihak berwenang menyebut pengembalian sebagian sandera yang dilaporkan telah meninggal dunia mungkin memerlukan waktu lebih lama. Kabinet Israel telah menyetujui pembebasan semua sandera sesuai fase pertama dari rencana perdamaian Gaza yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun keputusan itu menuai penolakan dari beberapa menteri sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu. Dua menteri dari Partai Zionis Religius termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan penolakan terhadap kebijakan ini, sementara satu menteri lainnya memberikan dukungan penuh. Anggota Knesset Moshe Solomon menjelaskan partainya akan tetap berada dalam koalisi pemerintah
selama perjanjian dengan pihak Gaza mencegah kelompok bersenjata untuk memperkuat diri lagi. Namun ia menegaskan, jika kelompok tersebut masih memiliki senjata dan kekuasaan di Gaza, maka koalisinya tidak dapat bertahan dalam pemerintahan. Solomon menyampaikan perasaan yang campur aduk antara kegembiraan atas pembebasan sandera dan kekhawatiran mendalam atas harga yang harus dibayar, yaitu pembebasan tahanan Palestina yang dinilai memiliki rekam jejak kekerasan. Sementara itu, situasi politik di Israel semakin tegang, terutama menjelang pidato Presiden Trump di Knesset yang bertepatan dengan pembebasan sandera. Sejumlah anggota parlemen dari partai berbeda menyatakan akan memboikot pidato tersebut dengan alasan bahwa acara itu hanya memberi ilusi kemenangan dan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Anggota Knesset dari Partai Likud Emmett Halevi menyatakan pidato tersebut dinilai sebagai sebuah tontonan politik yang menutupi kegagalan militer di masa lalu. Menurutnya, Israel seharusnya bersikap rendah hati dan belajar dari pengalaman perang untuk membangun strategi baru. Halevi juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap memberi ruang bagi pembentukan negara Palestina di Gaza, serta memberikan pengaruh lebih besar kepada pihak asing seperti Turki dan Qatar.